Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur impor dan ekspor. Kita mulai dari ekspor. Di sini ada beberapa tombol ekspor tiket dan lain-lain. Kita klik saja ekspor tiket untuk pemesanan tiket, misalnya kepada Bapak Nur Hadi PT Tur Bersama, misalnya kota Surabaya. Klik tombol ekspor kepada Bapak Nur Hadi PT Tur Bersama. Hasilnya seperti ini. Saya kira saya tidak perlu menyimpannya. Fitur ekspor pisah kepada Bapak Nur Cahyono PT Indah Tur. Seperti ini, Bapak Nur Cahyono PT Indah Tur, dan seterusnya. Saya tutup. Kemudian ekspor Sipatu. Ekspor information, ini tentang ringkasan dari jadwal program umroh yang telah kita atur sebelumnya. Datanya menyesuaikan dengan data yang kita input di sini. Dari Jeddah ke Madinah dan seterusnya. Kemudian ini hotelnya, tanggal-tanggalnya kita atur seperti itu, dan hasilnya adalah ini. Sudah pas dengan ukuran kertasnya. Saya tutup lagi. Selanjutnya tentang fitur impor, memasukkan data ke dalam sistem database kita. Hal ini terkait dengan aplikasi ketiga yang telah saya singgung sebelumnya, yaitu aplikasi LED, di mana aplikasi LED ini sebenarnya diperuntukkan kepada subagen yang menjadi bawahan Anda. Anda bisa memberikan aplikasi ini kepada mereka, kemudian biarkan mereka mengisi sendiri dan Anda tinggal terima jadi. Baiklah, saya klik versi LED di sini. Go. Sebagai contoh di sini sudah ada 3 data, 3 manifest dengan data seperti ini: Dewi Putri Melati, Imam Maulana, dan Istiana Dewi. Anda tinggal meminta pada sub Anda untuk mengekspor manifest tersebut untuk kemudian dikirimkan kepada Anda. Di sini ada tombol ekspor manifest seperti ini. Nomor NIK, nama 1, nama 2, biarkan saja seperti ini. Kemudian ini ada sex ID 2, maksudnya perempuan, 1 laki-laki. Nomor paspor, ini data paspor, nama 1, nama 2, nama 3 yang tertera dalam paspor. Pilihan kamar, kamar kuat, nama, nomor paspor muhrim jika sudah ada, dan ada manifest, maksud saya catatan manifest. Saya tutup. Kita simpan. Misalnya kita simpan di MyDB manifest 1, misalnya begitu saja. Save, keluar. Selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi kita. Misalnya kita buat transaksi baru untuk 3 orang tadi. Transaksi baru, customer ID atas nama, misalnya atas nama Abdus Somad. Klik set di sini. Atas nama Abdus Somad. Harga paketnya 25 juta.
misalnya sepakat di situ, atau Anda bisa menyesuaikan dengan kesepakatan, atau Anda bisa bermain pada diskon. Misalnya ada diskon di sini. Ini diskon transaksi ya, bukan diskon manifest. Diskon berdasarkan transaksi. Karena nanti di dalam juga ada diskon berdasarkan manifest. Masuk ke klik tombol manifest untuk membuat manifest baru. Karena tadi manifestnya sudah ada pada file Excel, kita ada tombol impor manifest di sini. Saya hapus dulu, kosongkan data. Langkah 1, pilih file Excel yang akan diimpor. Tadi file Excelnya ada di MyDB manifest 1, ini dia, 3 orang. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan transaksi ID ini dengan transaksi ID yang ada di sini. Di sini sudah ada transaksi ID. Ini tadi 15, maka ini kita sesuaikan 15 set. Kemudian langkah ketiga, kita tinggal memasukkan data hasil impor ke dalam database akses kita. Klik. 3 record akan ditambahkan, pastikan transaksi ID sesuai, karena kesalahan dalam hal ini sulit untuk ditelusuri. Pastikan transaksi ID ini sesuai dengan transaksi ID yang ada di sini. Oke. Sukses. Oke. Tutup. Sekarang 3 manifest untuk transaksi ID 15. Transaksi ID ini sudah ditambahkan. Close. Sudah masuk. Baiklah, kita cek lagi datanya. Ini manifestnya 3, jumlah manifest 3, yang free tidak ada karena kita sudah bermain dengan diskon. Kemudian ada beberapa catatan tadi. Ini ada yang masih anak-anak, biasanya hanya bayar separuh, atau ada diskon. Misalnya di sini diskon 6 juta misalnya, dari harga 25 juta. Close. Sehingga di sini belum muncul, perlu di requery. Diskonnya 6 juta. Sehingga total diskon 6 juta. Kemudian diskon yang berdasarkan transaksi 1 juta. Tagihan 68 juta. Kita lihat detail transaksinya seperti ini. Ini bukan nota pembayaran tapi detail transaksi. Seperti ini. Diskonnya di sini 6 juta, diskon by manifest, kemudian ini diskon berdasarkan transaksi. Selanjutnya masuk ke pembayaran. Yang bersangkutan bayar 50 juta. Transfer misalnya, angsuran, print nota seperti ini. Close. Close, tutup. Sekarang sudah ada tambahan 3 nama manifest dengan transaksi Abdus Somad. Ini Abdus Somad pernah melakukan transaksi 2 kali, transaksi nomor 12 dan transaksi yang barusan kita input, transaksi nomor 13. Transaksi 12 atas nama dirinya sendiri. Transaksi selanjutnya yang terakhir yang kita input tadi. Selain fitur-fitur tersebut, aplikasi ini juga ada laporan arus kas meskipun sifatnya sederhana. Close di sini, kita kembali ke halaman awal. Di sini ada arus kas. Ini sifatnya sederhana saja, hanya menjelaskan berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Kita
klik misalnya di sini pada jadwal ID yang atau pos 1, dijelaskan bahwa mestinya realita pemasukan 140 juta, pengeluaran baru 4,5 juta, sehingga kita punya saldo 136 juta sekian. Misalnya kita bisa tambah pengeluaran. Di sini ada pengeluaran, misalnya pengeluaran jika sifatnya umum kita tulis saja umum, misalnya pembelian laptop, sewa tempat atau yang lain. Kali ini pengeluaran untuk pembelian tiket, deskripsi order tiket, misalnya nomor nota Anda sesuaikan, nominal 20 kali 9 juta misalnya, via tunai, close, klik di sini untuk refresh. Di sini ada pengeluaran sebanyak 180 juta. Kita lihat kesimpulannya seperti ini. Anda bisa juga mengaturnya berdasarkan tanggal. Misalnya kita lihat pengeluaran pada bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Klik di sini. Hasilnya seperti ini, print. Jadi dalam 1 bulan Juni ada pemasukan 8 juta, pengeluaran 100 juta sekian, saldo sekian. Tapi ini tidak menyebutkan saldo sebelumnya, hanya saldo yang berjalan pada bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Saldo bulan sebelumnya tidak disebutkan di sini. Baiklah, sekian dulu dari saya. Semoga Anda berminat.